Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas prospek saham BRI Syariah ya, atau kodenya BRIS menjelang merger. Video ini disponsori oleh www.teguhhidayat.com dan juga Instagram @tghidayat ya. Jadi nanti setelah menonton videonya, Anda bisa mengunjungi teguhhidayat.com ya, Indonesia Value Investing di sini, di mana kami punya video seminar untuk Anda yang ingin belajar investasi saham ya, ebook investment planning berisi 30 saham pilihan lengkap dengan rekomendasi dan analisanya, dan ada juga layanan konsultasi. Dan Anda juga bisa follow Teguh Hidayat ya, saya di Instagram @tghidayat seperti itu. Oke, sekarang kita langsung saja. Pertama kita ke kronologis peristiwa ya. Jadi pada tanggal 13 Oktober ya, BRI Syariah itu merilis informasi material terkait penggabungan atau merger bersyarat di mana Bank Syariah Mandiri atau BSM dan Bank BNI Syariah atau BNIS ya, itu akan dilebur ke dalam BRIS ya. Nah, jadi dokumennya di sini ya. Ini bisa Anda peroleh dari www.idx.co.id ya, dirilis oleh Bank BRI Syariah Tbk per tanggal 13 Oktober kemarin dan seterusnya di mana kata kuncinya adalah perjanjian penggabungan bersyarat. Seperti itu. Kemudian BRIS akan menjadi surviving entity di mana Bank Mandiri sebagai pemilik BSM dan juga Bank BNI sebagai pemilik BNIS akan juga menjadi pemegang saham di BRIS bersama-sama dengan Bank BRI sebagai pemilik BRIS ya. Jadi BRIS ini juga nanti akan berganti nama ya. Belum ada informasi resmi tapi ya katanya nanti akan jadi Bank Amanah, Bank Indonesia Syariah, itu kita belum tahu karena sekali lagi belum ada informasi resmi, tapi yang jelas dia akan berganti nama karena pemiliknya nanti tidak hanya lagi Bank BRI melainkan bersama-sama dimiliki oleh Bank Mandiri dan juga Bank BNI. Kemudian selain dokumen yang per tanggal 13 Oktober ini ya, belum ada informasi lanjutan terkait syarat yang dimaksud, mekanisme mergernya bagaimana dan seterusnya. Kecuali bahwa BRIS akan menggelar RUPSLB ya, rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 5 November nanti ya. Informasinya bisa dilihat di sini ya. Ini ada pemanggilan rapat umum tanggal 5 November yang pada intinya adalah membahas terkait merger itu tadi. Jadi kalau Anda memang punya pegang sahamnya ya boleh juga hadir ya di acaranya ini di Jakarta. Ini juga bisa dihadiri secara virtual. Anda sekali lagi tinggal baca keterbukaan informasinya saja. Kemudian analisisnya. Nah, BSM ya, Bank Syariah Mandiri dan juga BNIS ini ternyata lebih besar dibanding BRIS dan juga memiliki kinerja lebih baik. Sehingga pasca merger, BRIS akan menjadi bank besar dengan kinerja yang juga lebih baik. Ya, contohnya kita bisa, bukan contohnya ya, jadi meskipun Bank BNI Syariah ini dia bukan TBK ya, tapi di website resmi perusahaan itu ada laporan keuangannya, bisa kita download seperti itu. Demikian pula dengan Mandiri Syariah ya, jadi BNI Syariah itu tidak listing, Mandiri Syariah juga tidak listing karena yang listing adalah induknya BNI dan juga Bank Mandiri, tapi laporan keuangannya bisa kita peroleh. Nah, saya sudah bikin rekapannya di sini ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, ini angkanya dalam miliar rupiah. BRI Syariah total asetnya 49,5 triliun, ekuitas 5,2 triliun, pendapatan 1,9 triliun, dan laba bersihnya hingga semester 1 2020 117 miliar rupiah. Sehingga ROE-nya disetahunkan itu kecil ya, hanya 4,5%. Tapi Bank Syariah Mandiri itu lebih besar. Asetnya 114 triliun dan demikian pula laba bersihnya mencapai 7 kali dari BRI Syariah. Dan ROE-nya juga lebih besar, 14,4%. Kalau tiga bank ini semuanya digabung, maka total asetnya akan menjadi 214 triliun, ekuitasnya juga jadi besar, 20 triliun, pendapatannya juga jadi besar hingga semester 1 2020 8,5 triliun, laba bersihnya 1,1 triliun, dan ROE-nya menjadi lebih baik juga. Kalau BRI Syariah sebelum merger hanya 4,5%, maka kalau nanti setelah di merger menjadi 10,8% ya. Jadi sekali lagi BRI akan menjadi bank besar dengan kinerja yang juga lebih baik. Kemudian dengan ukuran yang lebih besar, jangkauan yang lebih luas ya. Jadi sekarang ya jangkauannya ada di mana-mana. Jaringan milik Bank Syariah Mandiri dan jaringan milik BNI Syariah itu menjadi milik BRIS seperti itu. Maka prospek BRIS juga akan menjadi lebih cerah.
Bank-bank kecil di Indonesia biasanya sulit untuk berkembang karena ukurannya yang kecil tersebut tidak terkecuali BRIS ya sebelum merger. Jadi meskipun Bank BRI itu bank yang besar, ATM-nya ada di mana-mana, kantor cabangnya ada di mana-mana, tapi BRI Syariahnya itu sendiri justru agak susah kita nyari mesin ATM-nya di mana seperti itu. Tapi kalau nanti dia sudah besar ya otomatis kantor cabangnya lebih banyak ya, mesin ATM-nya lebih banyak, orang akan lebih tertarik untuk menabung di situ, untuk juga memperoleh pinjaman syariah di situ dan seterusnya. Jadi prospeknya juga akan menjadi lebih cerah seperti itu. Nah, lalu kemudian ini pertanyaannya ya, jadi mekanisme mergernya ini bagaimana? Nah, seperti disampaikan di atas, meskipun berita, rumor yang beredar di media bisa macam-macam ya, apalagi ya sekarang lagi ramai jadi semua orang punya teorinya, punya beritanya, punya rumornya masing-masing, tapi belum ada informasi resmi terkait hal ini. Ketika kemarin BRI merilis keterbukaan informasi, ya belum ke arah situ ya, belum membahas soal mekanismenya gitu ya. Tapi biasanya BRIS itu akan menerbitkan saham baru untuk diambil ya, jadi bukan ditebus. Jadi Bank Mandiri dan Bank BNI ini mereka tidak perlu mengeluarkan biaya apapun, tapi mereka akan menjadi pemilik dari saham baru yang diterbitkan oleh BRIS ini, seperti itu. Kemudian, karena ketiga bank syariah yang dimerger memiliki ukuran dan kinerja yang berbeda ya, tadi sudah bisa Anda lihat di sini seperti itu, maka hak dan bagian kepemilikan yang akan diterima oleh ketiga perusahaan induk ya, BRI, Bank Mandiri dan BNI ini juga bisa berbeda-beda ya. Jadi logikanya begini, ini kan Bank Syariah Mandiri yang paling besar nih dibanding dua bank lainnya, asetnya paling besar, kinerjanya dia juga paling bagus, maka ada kemungkinan ya Bank Mandiri sebagai pemilik dari Bank Syariah Mandiri dia akan memperoleh hak-hak tertentu yang tidak diperoleh oleh Bank BRI sebagai pemilik BRI Syariah ataupun Bank BNI sebagai pemilik BNI Syariah. Seperti itu. Itu mekanismenya bagaimana itu kita yang belum tahu ya. Tapi yang jelas itu akan menentukan jumlah saham baru yang diterbitkan dan pada gilirannya mempengaruhi valuasi BRIS pasca merger. Ya. Tapi di sini saya sudah membuat satu perhitungan sederhana. Jadi begini. Jumlah saham BRIS ya ini sebelum merger ya before ya itu 9,7 miliar lembar. Ekuitasnya ya seperti tadi disampaikan di atas itu 5,2 triliun ya. Nah, jadi nilai bukunya itu adalah mohon maaf ini salah. Bukan 800. Ini dibagi ini sama dengan 536 rupiah per saham. Ini book value dari BRIS sebelum merger ya. Kalau pakai harga saham sekarang ya 1.220 ya berarti PBV-nya 2,3, PER-nya sangat-sangat tinggi mencapai 100 kali lebih ya seperti itu. Lalu dengan asumsi jumlah saham yang diterbitkan ini adalah berdasarkan nilai buku yang Rp536 per lembar saham ini ya, which is ini asumsi yang juga bisa berubah ya, tapi kita pakai asumsi ini sajalah terlebih dahulu seperti itu. Maka jumlah saham pasca mergernya nanti ini akan mencapai 38,1 miliar lembar. Jadi jumlah saham baru yang diterbitkan oleh BRIS yang diambil oleh Bank Mandiri sebagai pemilik BSM dan juga Bank BNI sebagai pemilik BNI Syariah itu mencapai 20 miliar lembar. Sehingga jumlah sahamnya setelah merger itu mencapai 38,1 miliar lembar ya. Ekuitasnya ya ini ya totalnya 20,4 triliun sehingga nilai bukunya tetap, dan kalau pakai harga saham yang sama 1.220 maka PBV-nya tetap tapi PER-nya yang turun. Yang tadinya 101 kali menjadi 42 kali meskipun ini juga masih tinggi. Tapi bisa dibilang bahwa pasca merger ya dari sisi PER valuasi BRIS akan turun, akan menjadi lebih murah, tapi nanti setelah mergernya selesai, seperti itu. Kemudian, jadi bagaimana dengan sahamnya? Ya, dengan kinerja lebih baik dan juga prospek lebih cerah pasca mergernya nanti, maka saham BRIS ya tidak akan lagi dihargai murah seperti dulu. Nah sebenarnya kan BRIS ini dulu itu sempat cuma 100, 200, 300, apalagi ketika pasar crash ya bulan Maret 2020 ini ya.
dan menjadi sangat murah karena book value-nya juga sebenarnya lumayan, dia 536. Jadi waktu dia di 200, 300 ini PBV-nya cuma 0,4, sangat murah. Tapi kenapa dia bisa semurah itu? Ya karena memang kinerjanya jelek. Tidak sebagus Mandiri Syariah ataupun BNI Syariah. Bisa dilihat dari ROE-nya di sini. Bank Syariah Mandiri mencapai 14,4%, BNI Syariah 10,2%, tapi BRI cuma 4,5%, seperti itu. Makanya dia murah gitu ya. Tapi kemudian karena nanti dia digabung ya kinerjanya akan jadi lebih baik ya, dan sahamnya ya nggak akan di bawah 536 lagi. Tapi karena memang sahamnya sekarang juga memang sudah mencapai 1220 ya, ya tentu saja sahamnya akan turun, bisa turun meskipun harusnya nggak akan sampai balik lagi ke 536. Lalu jika nanti sahamnya cooling down, misalnya sampai 800 atau 1000, maka setelah itu BRIS bisa naik lagi sewaktu-waktu jika nanti keluar keterbukaan informasi berikutnya terkait proses mergernya. Seperti yang disampaikan sebelumnya, ini baru informasi awal ya, tanggal 13 Oktober kemarin, proses mergernya sampai kapan itu kita belum tahu, jadi nanti akan ada keterbukaan informasi berikutnya yang akan memperjelas hal ini ya. Jumlah saham baru yang diterbitkan berapa, lalu valuasinya juga nanti kita bisa hitung gitu, seperti itu. Lalu BRIS hanya akan turun dan tidak naik lagi jika mergernya batal ya. Jadi ini sebenarnya tetap ada risikonya. Bisa BRIS turun lagi. Kalau misalnya mergernya batal, ya berarti kan kinerjanya jadi tidak lebih baik. ROE-nya dia ya tetap 4,5%. Jadi sahamnya bukan cuma turun ke 536, bisa lebih rendah dari itu. Ini kalau mergernya batal. Tapi menurut saya ini kecil kemungkinannya untuk terjadi. Jadi saran dan rekomendasinya ya. Jika sudah pegang sahamnya, maka ya sudahlah hold saja. Kalau misalnya BRIS harganya di sini ya asumsinya berapapun harga beli Anda gitu ya, beberapa bulan yang lalu, ya harusnya Anda posisinya udah untung dong. Dan karena nanti kalau misalnya muncul keterbukaan informasinya, BRIS bisa naik lagi, ya udah tunggu saja informasi berikutnya ya. Tidak perlu baca-baca di media sosial karena bisa jadi Anda malah jadi tambah bingung. Sebaiknya tunggu saja keterbukaan informasi yang nanti dirilis langsung di sini ya. Nah ini nih. Di pengumuman idx.co.id. Jadi nanti Anda ketik kata kuncinya BRIS seperti itu, lalu klik cari. Nah nanti keluar dia nih, laporan informasi fakta material penandatanganan perjanjian penggabungan bersyarat. Ini tanggal 13 Oktober, nanti ada berikutnya lagi, keluar dia di sini, seperti itu. Tapi jika Anda baru ingin masuk atau tambah posisi, maka tunggu sampai sahamnya cooling down, ya, yakni dia bergerak mendatar di rentang harga tertentu selama katakanlah 1 bulan ya. Jadi ini kan dia udah naik tinggi banget sebelumnya, ya wajar dia kemudian turun, ya nanti dia akan bergerak mendatar di harga tertentu. Bisa harga berapa saja, tapi itulah yang kita sebut dengan periode cooling down. Lalu terakhir, ketika nanti mergernya akhirnya selesai ya, yakni sudah terbentuk entitas baru dengan nama baru, jumlah saham baru dan jumlah total aset yang baru, maka itulah kesempatan terakhir untuk profit taking. Berapapun harga saham BRIS ketika itu ya. Ya bisa di 1.200 ini, bisa juga lebih tinggi atau bisa juga lebih rendah gitu. Sebab setelah itu pergerakan BRIS akan kembali normal. Ya, ini kan kenapa BRIS bisa naiknya setinggi ini ya karena ada berita mergernya. Tapi setelah mergernya selesai ya sudah, dia akan kembali mengikuti valuasi dan fundamentalnya yang sebenarnya pada harga 1.220 relatif masih sangat mahal. Tadi sudah kita lihat di sini ya. Kalau misalnya before mergernya itu kan PR-nya sangat-sangat tinggi 101. Tapi setelah mergernya diperkirakan PR-nya juga meskipun turun dari 100 menjadi 42, tapi 42 ini juga jelas masih sangat-sangat tinggi ya. Jadi kalau memang nanti udah selesai ya sudah, tidak ada lagi alasan bagi sahamnya untuk naik. Dan kalau harganya ketika itu tetap di 1.220, itulah waktu terakhir untuk profit taking. Tapi ini kemungkinan tidak dalam waktu dekat ini ya, karena proses mergernya bisa sangat lama ya, bisa beberapa bulan dari sekarang, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi jangan lupa subscribe seperti itu untuk nanti Anda memperoleh video-video seperti ini berikutnya ya. Lalu untuk video seminar, artikel edukasi, buku rekomendasi saham dan lain-lain, sekali lagi bisa mengunjungi www.teguhhidayat.com seperti itu. Nah, di sini ada video seminar. Anda bisa belajar tentang investasi saham seperti ini, terutama dari kaidah value investing. Untuk layanan informasi terkait produk-produk yang kami tawarkan bisa hubungi nomor WhatsApp berikut ya, atas nama Ibu Yanti dan juga Ibu Nuri.
Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.